Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pagi ini redaksi Madilog dikejutkan oleh sebuah kabar pilu. Ermanto Usman, seorang narasumber vokal dan berani yang membongkar dugaan praktik korupsi di lingkungan Jakarta International Container Terminal atau JICT, ditemukan tewas di rumahnya di perumahan Prima Lingkar Asri, Jati Bening, Bekasi. Kakak kandung korban kepada Madilog menduga Ermanto Usman mati dibunuh. Hal ini mengacu pada luka akibat hantaman benda tumpul dan benda tajam di bagian tengkorak kepala. Peristiwa yang sama juga dialami oleh istrinya yang saat ini sedang dalam kondisi kritis di sebuah rumah sakit Jakarta. Kami menduga Ermanto dibunuh. Istrinya pun dalam kondisi kritis dan baru selesai operasi batok kepala, tuturnya kepada Madilog. Pukul 4.15 waktu Indonesia Barat, putrinya yang bernama Dinda terbangun karena ibunya belum membangunkannya untuk sahur. Dinda yang tidur di lantai 2 langsung ke kamar orang tuanya dan ditemukan kedua orang tuanya sudah bersimbah darah di dalam kamar tidurnya dan masih bernapas tetapi sangat lemah sekali, ungkap keluarga. Pukul 5.15 waktu Indonesia Barat, Ermanto dan istrinya langsung dilarikan ke UGD Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat. Upaya pertolongan coba dilakukan oleh pihak rumah sakit tetapi tidak berhasil, dan pukul 6.15 waktu Indonesia Barat, Ermanto dinyatakan meninggal dunia. Sebelum dibawa ke RS Polri, dijelaskan sebab kematian almarhum karena tusukan senjata tajam di samping kanan mata dan pukulan benda tumpul. Madilog menyikapi peristiwa keji ini harus diusut tuntas oleh pihak kepolisian untuk mengungkap apa sebenarnya motif di balik pembunuhan Ermanto Usman. Dengan surat tadi dari Pak Erick Thohir Kepelindo yang 2021 2022 dilakukan perubahan. Akte pendirian perusahaan itu menyebutkan bahwa satu lembar saham itu adalah milik negara, milik pemerintah. Sudah terbit ya. Tapi bisa dibelokkan dengan perjanjian pemegang saham bahwa saham itu belum diterbitkan. Ini yang dipakai. Ini adalah pemerintah di atas pemerintah. Kami menemukan benang merah. Salah satunya adalah kakak Pak Menteri Erick Thohir ini sebagai brokernya. Dia yang melobi pertama. Ada email nih dari Pak Patrick Waluyo. Bagaimana dia menyampaikan kalau ini emailnya nih. Iya. Nih, dari Pak Patrick Waluyo kepada petinggi Hutchinson nih. Di Hong Kong. Di Hong Kong ya. Ini kesepakatan premium yang didapat oleh Pelindo 200 juta US dollar dan 5 untuk JCT dan 50 juta. Ini broker kelas 1 kalau menurut saya sih. Pak Patrick itu adalah bagian dari tim lobby mereka yang bisa melobi DPR. Salah satu petinggi Hutchinson di Jakarta ini menyampaikan email bahwa ada pertemuan antara Pak Boy, Pak Patrick dengan Ibu Rini Sumarno. Dan akhirnya mereka menyepakati untuk memberikan izin perpanjangan konsesi. Dulu Pansus Hak Angket Pelindo II itu menghitung kembali valuasi nilai JCT dengan 2 konsultan ternama. Satu Deutsche Bank, DB, satu lagi dengan Bahana Sekuritas. Hasilnya valuasi nilai JCT itu 1,1 miliar US dollar. Kalau nilai ini kita hitung tahun buku 2024, lebih dari 10 triliun loh negara dirugikan. Karena kepemilikan 48,9 tadi, yang sudah tidak ada batasnya lagi. 48,9% ini sudah kerugian negara. Sebenarnya kasus ini sudah saya bawa ya ke Kejaksaan Agung. Mereka biasa-biasa aja. Banyak kasus-kasus korupsi di pelabuhan ini saya yang bawa. Ya mungkin saya masih punya teman-teman di KPK, ternyata mereka nggak tertarik.